Om Swastiastu. Sukses luar biasa. Perkenalkan, nama saya Niputu Julistia dari kelas Pronovis A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 tokoh entrepreneurs yang telah sukses di Indonesia. Yang pertama yaitu Sudono Salim, yang kedua yaitu William Tanuwijaya, yang ketiga yaitu Dato Sri Tahir. Selanjutnya akan saya jelaskan di next video. Tokoh pertama yaitu tokoh Sudono Salim. Nama usaha Bank Sentral Asia atau BCA, PT Bogasari, dan PT Indosmen Tunggal Perkasa. Nama founder yaitu Sudono Salim, nama aslinya Lim Sio Leong. Tokoh Sudono Salim yaitu beliau tidak terlalu dikenal oleh banyak orang, tapi kalian pasti tidak asing dengan BCA, Indofood, dan Bogasari. Semua perusahaan itu didirikan oleh Sudono Salim dan nama asli beliau yaitu Lim Sio Leong. Awalnya, beliau merupakan imigrasi asal Tiongkok yang merantau ke Indonesia. Beliau lahir dari keluarga yang ekonominya menengah ke bawah. Hidup beliau sangat miskin, hingga beliau harus putus sekolah pada usia 15 tahun karena masalah keuangan atau ekonomi. Pada usia 20-an, beliau merantau ke Indonesia menyusul kakaknya. Awalnya, ia bekerja menjadi buruh pabrik, kemudian mulai menjalankan bisnisnya sendiri. Bisnis pertamanya yaitu perdagangan minyak kacang dan pemasok cengkeh untuk perusahaan rokok di Kudus dan Semarang. Bisnisnya berkembang hingga pada 1945. Beliau menjadi pemasok obat-obatan untuk Tentara Revolusi Nasional Indonesia. Pada akhir 1950-an, Sudono pindah ke Jakarta dan bisnisnya lebih berkembang lagi bersama sejumlah pebisnis lainnya. Beliau bekerja sama membangun bisnis yang kini kita kenal. Pada 1960, ia mendirikan Bank Sentral Asia atau BCA. Pada 1970, mendirikan PT Bogasari, dan pada 1975, mendirikan PT Indosmen Tunggal Perkasa. Dari situ, bisnisnya berkembang ke ranah lain, seperti Indofood, Indomobil, Indomaret, Indomil, dan Indosiar. Dan beliau menyerahkan manajemen perusahaan kepada putra bungsunya pada 1992, karena beliau wafat pada 10 Juni 2012. Nah, yang saya dapat dari kisah ini yaitu, ingat, usaha tidak memandang umur ataupun lahir dari keluarga tidak mampu. Bukan berarti kita tidak bisa menjadi orang sukses. Seperti tokoh Sudono Salim adalah salah satu tokoh yang merintis semua dari nol hingga ia menyerahkan ke putra bungsunya setelah beliau wafat. Tokoh kedua yaitu William Tanuwijaya. Nama usaha salah satu situs e-commerce terbesar di Asia yaitu Tokopedia. Nama founder yaitu William Tanuwijaya. Sedikit kisah dari William Tanuwijaya. Mulai dari lulus SMA, ia akhirnya memutuskan untuk pergi ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Bina Nusantara, mengambil jurusan Teknik Informatika. Namun, pendidikan yang diharapkan selesai tepat pada waktunya. Akhirnya, dia mengalami kesulitan di tahun keduanya saat ayah William jatuh sakit. Hal tersebut membuat William mencari pekerjaan sampingan agar bisa melanjutkan kuliah dan bertahan hidup di ibu kota. Karena hal tersebut juga akhirnya membuat William terjun ke dalam dunia internet untuk kali pertamanya. Dimulai dari pekerjaan sampingnya seperti sebagai seorang penjaga warnet yang membuat dia sekarang dapat melaunching Tokopedia di tahun 2009. Sebagai salah satu unicorn dari Indonesia dengan valuasi lebih dari USD 1 miliar, Tokopedia juga mengantarkan William sebagai salah satu wirausaha sukses yang masih muda. Nah, yang saya petik dari kisah ini, terus kejar tujuan dan impian yang kita inginkan tanpa pernah menoleh ke belakang. Seperti tokoh William Tanuwijaya menjadi salah satu contoh pengusaha sukses di masa muda telah terwujud. Yang ketiga yaitu tokoh Dato Sri Tahir.
Nama usaha Mayapada Group, nama founder Dato Sri Tahir. Kisah wirausaha sukses selanjutnya berasal dari Dato Sri Tahir, yang berhasil membangun Mayapada Group sejak tahun 1986, lahir dari ibu penjaga toko kecil dan ayah seorang tukang becak. Membuat Tahir hidup dalam kondisi yang serba kekurangan. Dari keluarga tersebut, nilai kejujuran, kerja keras, dan berbagi tanpa pamrih selalu tertanam di benak Tahir. Dengan kegigihan dalam berbisnis, Tahir mampu mengembangkan Mayapada Group dalam berbagai unit bisnis. Mulai dari Mayapada Hospital, Bank Mayapada, Fairmont Hotel Bali, Menara Topaz, Forbes Indonesia hingga ALLA Indonesia pun berada di bawah payung Mayapada Group. Laba dari setiap bisnis Tahir pun tidak main-main. Contohnya, Bank Mayapada yang mencatat laba 64,16 miliar pada laporan keuangan 2020. Dengan segala bisnisnya, Tahir sukses memiliki kekayaan sebesar USD 2,7 miliar, setara dengan 39,8 triliun. Sudah kaya, tetap dermawan. Merupakan sebutan yang pas untuk Tahir. Hal itu karena Tahir juga terkenal sebagai pengusaha sukses di Indonesia yang juga menjadi filantropis dengan Tahir Foundation. Nah, yang saya dapat dari tokoh Dato Sri Tahir, yang saya petik yaitu, jangan pernah merasa puas, tapi buatlah puas itu yang merasakan bahwa kita layak menjadi seorang yang puas atau seseorang yang puas. Sekian dari presentasi penjelasan mengenai 3 tokoh entrepreneurs yang saya ketahui. Apabila ada kata dan suara yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.